Bos Luo. Terima kasih sudah datang untuk mendukung saya. Saatnya memberinya obat keras. Ayo. Cantik sekali. Bantu saya memakainya. Obat keras yang kamu bicarakan adalah ini. Jangan banyak bicara. Dia akan segera datang. Nona Bai benar-benar membuat orang terkesima. Bantu saya memainkan sandiwara ini dengan baik. Apa hubunganmu dengan Luosi? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Saya hanya seorang penyanyi yang jatuh. Siapa yang kaya dan berkuasa? Saya akan mendekatinya. Seperti ini. Hal yang biasa dilakukan penyanyi, tidak perlu heran. Jangan-jangan Qian Xiao cemburu. Jika ingin mendapatkan saya, harus bertindak. Jika kamu ingin uang, saya bisa menjadikanmu bintang di Paramount. Belum cukup. Saya ingin menjadi pendampingmu di pesta Rongye. Kamu pergi selama bertahun-tahun. Sekarang tiba-tiba muncul. Apakah hanya untuk membalas dendam padaku? Bai Luo. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?
Qian Xiao sengaja menunggu saya. Kembalikan padamu. Terima kasih. Saya yang akan melakukannya. Saya bisa membawamu ke pesta Rongye. Kalau begitu terima kasih Qian Xiao. Qian Xiao, baju Nona Bai untuk pesta. Sudah diganti, silakan lihat. Qian Xiao hati-hati di jalan. Qian Xiao datang. Senang bertemu. Tamu istimewa sudah datang. Kedatangan Qian Xiao membuat seluruh kasino saya bersinar. Terima kasih atas undangannya. Nona Bai juga datang. Rongye benar-benar beruntung. Rongye menang, hebat sekali. Ternyata begitu Nona Bai muncul, keberuntunganku langsung membaik. Kami pamit dulu. Tidak ingin mengganggu Rongye. Silakan. Tuan Qian. Tidak mau mengajakku berkeliling? Kenapa kamu ingin datang ke pesta ini? Bai Luo. Kamu benar-benar berubah beberapa tahun terakhir. Meskipun sangat menarik. Tapi aku merasakan bahaya darimu. Aku tidak merasakan apa-apa padamu. Jangan repot-repot. Perkataan Tuan Qian, aku ingat. Kalau Tuan Qian tidak merasakan apa-apa, maka apapun yang kulakukan, kamu tidak akan marah, kan? Terima kasih undangan Rongye, kalau ada yang perlu, silakan perintahkan. Betul, urusan Rongye wajib kita bantu. Kita saling membantu. Pesta Rongye ini benar-benar luar biasa. Benar, semua minumannya enak, ya kan? Tuan Qian, lama tidak bertemu, tampak segar. Tuan Qian, mau minum bersama? Wanita seksi seperti Nona Bai. Minum sendirian, tentu. Agak kesepian. Kamu cantik sekali. Bagaimana kalau bekerja di kasinoku?
Nona Bai, aku jamin. Dengan kecantikanmu, kamu pasti bisa memikat semua pria di sini. Sampai mereka tak sadarkan diri. Asal kamu setuju dengan syaratku. Apapun yang kamu mau, aku beri. Harganya terserah kamu. Dan, kalau kamu datang ke tempatku, semua syaratnya pasti lebih baik dari Paramount. Ayo, Rongye bercanda. minum bersama. Lihatlah, Nona Bai ini. Pandai sekali, lihat bagaimana dia memanjakan Rongye. Sampai senang sekali. Rongye ini, kalau minum pasti ingin wanita. Aku lihat malam ini. Apa yang dikatakan Rongye itu benar. Tentu saja aku selalu menepati janji. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkan dulu. Baiklah, Rongye. Rongye. Minuman malam ini. Bagaimana rasanya? Bagaimana sebenarnya minuman ini? Baru tahu setelah mencicipi. Benar kan? Kamu kebanyakan minum ya? Nona Bai, kamu juga merasa begitu? Kita pindah tempat untuk bicara. Dia adalah wanita yang kubawa. Chen Muchen, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Pergi. Lanjutkan bermain, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lanjut minum. Qian Xiao. Kamu tadi sangat tidak sopan. Jika kamu begitu memperhatikan pendapat orang lain. Lalu tadi sedang apa? Rongye tidak sehipokrit kamu. Setidaknya, aku merasakan keinginannya. Kamu melakukannya untukku? Tidakkah kamu merasa terlalu berasumsi? Apa hubungannya denganmu? Sudah kukatakan. Aku hanya ingin mendekati orang kaya. Kamu tidak perlu mendekati siapapun. Aku bisa memberimu segalanya. Yang bilang tidak ada perasaan juga kamu. Apakah aku mainanmu yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati? Dengan hak apa? Jika ingin memilikiku, kamu harus tunduk. Akulah yang memegang kendali. Aku tunggu jawabanmu. Tuan muda, apakah kerja sama dengan Rongye akan dilanjutkan? Tidak usah buru-buru. Biarkan dulu. Ya, oh ya.
Ini data Nona Bai yang Anda minta untuk diselidiki. Katanya dia sudah lama kenal dengan Luosi. Jangan-jangan dia dikirim oleh geng pelabuhan? Hei, jualan rokok di sini sudah bayar izin? Bagaimana kalau kamu memberikan sekotak rokok ini untuk menghormati aku? Masih mau lari? Pukul dia. Berhenti! Ini bukan urusanmu. Gadis cantik ya. Kakak, kamu baik-baik saja? Cepat bangun, dasar perempuan. Berani memukulku, hati-hati. Cepat lari, pergi. Kamu baik-baik saja? Di mana rumahmu? Aku tidak punya rumah. Ayo, ikut aku dulu. Siapa namamu? Cingen, Keluarga? semua sudah meninggal. Kalau begitu, anggap aku sebagai kakakmu. Kakak. Lengan bajumu terkena bubuk obat. Aku ingin ikut denganmu. Boleh? Kalau begitu, temani aku bekerja. Bibine, Datang? Bagaimana pesta semalam? Ini siapa? ini adikku. Hari ini dia datang membantuku. Di mana Qian Xiao? Dia tidak ada. Ini kesempatan. Kakak, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya tertusuk sedikit. Kenapa tidak hati-hati? Aku akan ambilkan alkohol untukmu. King An, aku akan ganti baju. Kamu jaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Kamu siapa? Kakak Bailuo yang membawaku ke sini. Dia sedang ganti baju. Bailuo. Kamu tidak boleh masuk. Di Bailemen ini, tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Minggir. Qian Xiao datang. Ada apa ini? Kenapa tadi tidak merespon? Tanganku terluka. Ganti baju agak susah. Bagaimana tangannya? Aku bantu kamu disinfeksi. Apa gerakan Luosi?
Tuan muda, target geng dermaga adalah mencaplok keluarga Qian. Dan sudah menyusupkan mata-mata di Paramount. Apa katamu? Mereka sudah mulai bertindak. Dengan cara apapun, segera temukan mata-mata ini. Mencerti. Hari ini aku ingin berterima kasih pada seseorang yang penting. Katanya dia sudah kenal Luo Shi sejak lama. Aku hanya penyanyi yang jatuh miskin. Siapa yang kaya dan berkuasa? Aku akan mendekatinya. Bai Luo. Aku punya rencana baru. Katakanlah. Aku memasukkan perjanjian untuk membuat Tuan Rong melawan Qian Emuchen. Tuan Rong licik dan berpengalaman. Dia tidak akan percaya padamu. Aku punya caraku sendiri. Apa yang perlu kulakukan? Picu pertempuran antara kedua belah pihak. Kenapa kamu bekerja sama denganku? Bertahun-tahun lalu, aku pernah menerima kebaikan ayahmu. Anggap saja ini balas budi. Kakimu kenapa sampai lecet begini? Sepatu baru. Aku saja belum sempat memakainya, sudah kuberikan padanya. Aku akan ganti yang lain untukmu. Pakai saja nanti juga akan nyaman. Jangan manja-manja. Sasa benar. Di Paramount, harus patuh aturan. Benar, benar. Kian muda benar. Paramount mana mungkin mengalah pada orang lain. Aku mengerti. Aku akan memakainya sampai pas. Bibi Mei, aku harus naik panggung. Ayo, Bibi Mei. Suruh Sasa tampil dulu. baik. Di bawah bulan dan bunga, sulit bedakan yang asli dan palsu, petik satu mawar. Zai Xingsang. Qian Xiao tidak mengizinkanku naik panggung. Apakah ingin menolakku? Jika aku menuruti, apa akibatnya? Mungkin tewas di jalanan. Atau mungkin, sepertimu, keluarga hancur. Bai Luo, aku memberimu kesempatan. Katakan identitas aslimu. Aku bisa melepaskanmu. Apa yang kau takuti? Apakah kau orang Luo Shi? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Katakan yang sebenarnya. Aku masih bisa memberimu jalan keluar.
Tuan muda, dia adalah mata-mata dari geng pelabuhan. Ada apa, Qian Xiao? Apa aku orang Luoxi? Aku salah paham. Hari ini, Qian Xiao benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Kau berkali-kali mencurigaiku. Apakah takut aku balas dendam? Kau ingin memilikiku, tapi takut terluka. Pengecut. Apa yang kau katakan? Bai Luo, kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Besok malam aku akan ke vilamu. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Tunggu aku. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Buang Jia. Pergi. Ampunilah aku. Nona Bai juga percaya Tuhan? Aku hanya percaya diri sendiri. Kalau Nona Bai tidak percaya Tuhan, pasti datang untuk mencariku. Qian Enyuchen sudah bekerja sama dengan geng pelabuhan. Bersiap mengambil alih kasinomu. Ini perjanjian mereka. Nona Bai, aku sudah lama berkeliaran di dunia ini. Menurutmu, dengan selembar kertas ini saja, apa yang bisa dibuktikan? Aku tahu kau tidak akan mudah mempercayaiku. Malam ini adalah waktu Anda menandatangani kontrak dengan Qian Enyuchen. Dia pasti tidak akan datang. Jika dia tidak hadir, bekerja samalah denganku. Singkirkan Qian Enyuchen. Tuan muda, saatnya pergi ke tempat Rong Ye.
berani memintaku. Qian Mu Chen, cari mati. Qian Mu Chen, kembali setelah hilang, akan membuatmu lebih menghargaiku. Tapi ini hanya akan menjadi alat balas dendamku. Kehilangan segalanya. Barulah nasib yang pantas untukmu. Kamu sudah bangun. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Bagaimana denganmu? Tidur nyenyak? Selama bertahun-tahun ini, setiap hari mengalami mimpi buruk. Di mana kamu selama 5 tahun ini? Aku terus mencarimu. Luo. Kedepannya aku akan menemanimu. Aku harus kembali. Tuan Shen, Rong Ye mengirim orang untuk memberikan ini padamu. Kembalikan padamu. Dia bilang, malam ini menunggumu di gereja Jalan Linjiang. Kamu benar-benar berani datang ya. Rong Ye, kita tidak ada permusuhan. Kenapa kamu menculiknya? Aku ingin bertanya padamu. Tadi malam, kamu pergi kemana? Apa hubungannya denganmu? Bocah kecil, berani-beraninya kamu berencana menipuku. Baik. Kalau sudah datang, jangan pergi semuanya. Aku menghormatimu memanggilmu Rong Ye. Aku menyarankanmu melepaskannya, masih bisa menyelamatkan nyawamu. Besar sekali mulutmu. Qian Mu Chen, sebenarnya kamu sadar. Kamu yang tidak bermoral lebih dulu. Kamu berani bersekongkol. Qian Mu Chen berani mengincarku. Bunuh dia.
Luo. Kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu pergi. Apakah dia akan mati? Belum mati. Tunggu. Masih ingat keluarga bayi 5 tahun lalu? Masih ingat siapa aku? Masih ingat apa yang kau lakukan? Kalian berhenti berkelahi. Tolong kasihani kami. Sakit? Sekarang, aku ingin kau mati. Luo. Kita pulang. Urusan kasino Tuan Muda sudah selesai. Ketua Kian, aku benar-benar tidak tahu kalau Anda dan Kian punya masalah. Ini benar. Aku hanya seorang pedagang. Kenapa kau bekerja sama dengan Kian Mu Chen? Bisnis dengan asosiasi dagang adalah satu-satunya jalan keluarmu. Tapi, lanjutkan, Ketua. Anda lihat. Kakek Rong meninggal. Kasinonya sudah dicaplok oleh Kian Mu Chen. Bagaimana mungkin? Jika terus membiarkan Kian Mu Chen, bisa mengancam hak warismu. Pukul dia lebih keras. Jangan pukul lagi. Kasihani aku. Gerakanmu cepat, dalam semalam. Sudah menguasai semua kasino kakek Rong. Sudah 2 tahun sejak organisasi memberi tugas membersihkan kota Lin. Sudah 2 tahun. Sekarang di kota Lin, hanya tersisa geng pelabuhan dan keluarga Kian. Sebagai penghubungmu, aku perlu mengingatkanmu. Setiap langkah selanjutnya akan sangat berbahaya. Aku tahu. Tapi kenapa kakek Rong tiba-tiba berkhianat padamu? Aku kira tahu alasannya. Tapi tidak penting. Jika dia tidak datang, bekerja samalah denganku. Singkirkan Kian Mu Chen. Kalau begitu, pasti Nona Bai sudah punya rencana. Strategi apa? Menculikku.
Apa yang perlu aku lakukan? Memicu pertempuran antara kedua belah pihak. Qian Emyuchen bisa membunuh Rong Ye demi aku. Mungkin aku bisa memanfaatkannya untuk menghancurkan keluarga Qian dari dalam. Aku yang memicu pertempuran. Tapi yang diuntungkan adalah Qian Emyuchen. Begini caramu bekerja sama denganku? Kau curiga padaku? Perjanjian kita dulu. Kau sudah lupa? Nona bye. Mau kemana? Berapa lama lagi kau mau menahanku di sini? Kemampuanmu masih jauh dari cukup. Aku sudah tidak mau menunggu lagi. Kalau bekerja sama denganku, semua keputusan harus ada di tanganku. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Apa rencanamu? Pembunuh yang dikirim keluarga Qian dulu bernama Cai Shen. Dia menghilang beberapa tahun, baru-baru ini muncul lagi. Dia juga salah satu musuhmu, kan? Bagaimana kau bisa membuktikan itu adalah dia? Masih ingat jam tangan ini? Milik Cai Shen. Dari mana kau dapatkan? Aku dari geng pelabuhan, tentu punya sumber informasi. Aku akan membantumu balas dendam. Tapi kau harus membantuku mencaplok keluarga Qian. Apa yang perlu aku lakukan? Masuk ke Paramount Club. Mulai dari Qian Emyuchen. Aku tidak akan melanggar perjanjian sebelumnya. Aku datang untuk memberitahumu. Ada perkembangan tentang petunjuk Cai Shen. Dia sedang berbisnis dengan Qian Bufen. Siapa Qian Bufen? Anak ketua keluarga Qian, Paman Qian Muchen. Baru kembali dari Amerika. Cepat mengambil alih kamar dagang Qian. Kau bisa memanfaatkan Qian Emyuchen untuk mendekatinya. Ketua Qian. Minger. Ketua Qian. Pintuku mahal. Bunuh Rong Ye, Japlok Kasino. Kau sudah berdiskusi dengan keluarga Qian? Kamu ini apa sikapmu? Aku adalah pamanmu. Aku tahu. Kalau tidak, kamu tidak pantas berdiri di sini dan berbicara denganku. Kamu. Begini saja. Casino akan diambil alih oleh asosiasi dagang. Atas dasar apa? Ini aku dapatkan dengan kemampuanku sendiri. Ada hubungannya denganmu? Berani kamu bilang ke direktur utama? Aku sudah menghasilkan uang untuk keluarga Qian. Kakek pasti akan mendukungku. Masa harus diserahkan ke kamu? Lalu dimasukkan ke kantong sendiri? Aku ingin mengingatkanmu. Jaga kesehatan. Apa katamu? Beberapa burung kenari yang kamu pelihara, biayanya sangat besar. Aku khawatir kamu tidak sanggup, bukan cuma masalah uang. Kalau tidak bisa, kirim saja ke Paramount, aku yang akan urus. Anjing kecil. Jangan lupa. Ayahmu anak dari wanita liar di luar. Berdasarkan apa kamu berani melawanku? Kamu anak haram. Kamu bilang pamanmu pernah mencarimu? Dia yang memukulmu? Hubungan kalian sangat buruk? Kamu tahu, ayahku adalah anak selir.
Di keluarga Qian, tidak ada yang menghormatiku. Selama ini aku sudah menghasilkan banyak uang untuk keluarga Qian. Paman mengira aku akan bersaing untuk hak waris. Selalu menganggapku sebagai duri dalam daging. Bagaimana aku bisa membantumu? Luo. Dulu aku tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Sekarang berbeda. Kembalilah padaku. Boleh? Aku tidak ingin menjadi wanita tanpa status. Kamu harus menikahiku. Kenapa bangun pagi sekali? Aku pulang dulu. Kalau tidak ada status, aku di sini untuk apa? Luo. Kamu butuh istirahat. 2 hari ini jangan dulu ke Paramount. Xiao Bai, kamu hebat sekali. Baru naik panggung. Langsung membuat banyak pria tergila-gila, kan? Jangan asal bicara. Kalau Qian Xiao dengar, pasti marah. Iya, jangan bilang-bilang, diam-diam saja. Bibi Mei, Qian Xiao sehebat apapun. Tidak mungkin dia memakan orang, kan? Benar? Bibi Mai. Apa yang terjadi dengan sepatu ini? Ada apa? Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak suka model ini. Ini kelalaianku. Besok akan aku ganti. Pakailah untukku. Benar-benar keterlaluan. Sepertinya kamu lupa. Siapa bintang utama di Paramount? Aku pakai untukmu. Bibi Mei, biarkan aku. Kakimu sangat indah. Benar kan, Bibi Mei? Benar? Qian Xiao mencari aku. Aku sudah bilang. Kamu tidak perlu menjilat siapapun. Aku juga bilang, aku butuh status. Kenapa kamu selalu berubah-ubah padaku? Bukankah kita bisa pura-pura tidak saling kenal kapan saja? Kamu sudah lihat sendiri. Aku hanya seorang penyanyi yang bisa diinjak-injak siapa saja. Kalau ingin bertahan hidup, butuh pelindung. Jika kamu tidak bisa menikahiku, aku bisa memilih siapa saja.
Luo, tunggu sebentar. Masih ada apa? Aku antar kamu pulang. Kalau Qian Xiao merasa aku tidak pantas untukmu, lebih baik dari sekarang. Jaga jarak. Qian Bufen mencariku. Ini kesempatan. Hanya dengan menjatuhkan Qian Bufen, kamu bisa jadi satu-satunya penerus. Dengan begitu, bisa menyentuh bisnis opium keluarga Qian. Kabarnya akhir-akhir ini, kamu sering dekat dengan Nona Bai. Aku ingin menikahi Luo. Meski aku tidak ikut campur urusan pribadimu, tapi kalau sekarang kamu memilih menikah, takutnya akan mengganggu misi. Apalagi, Nona Bai juga akan terancam bahaya. Putus ya putus, yang berikutnya pasti lebih baik. Wanita harus jahat. Lupakan semua masalah, bersenang-senanglah sekarang. Baik. Nona Bai, nyanyikan lagi satu lagu. Nona Bai menyanyi dengan sangat baik. Terima kasih untuk bunga dari Bos Luo. Nona Bai terlalu sopan. Katanya bintang utama di Paramount adalah Sasa. Nona Bai. Ada minat untuk pindah tempat menyanyi? Aku akan mendukungmu. Aku akan pertimbangkan. Pulang sendiri atau aku antar? Sudah bayar. Kau berani merekrut orang dari Paramountku di depan umum. Tidak pantas, kan? Nona Bai menyanyi di tempatmu. Terlalu menyanyiakan bakatnya. Mulai hari ini, Bai Luo adalah bintang utama Paramountku. Dan dia juga tunanganku, Qian Mu Chen. Sebenarnya kau tidak perlu mengantarku. Sekarang kau adalah tunanganku. Minum teh dulu. Kau mengantarku pulang. Ada yang ingin kau katakan padaku? Luo, pindah saja ke tempatku. Nanti saja. Aku tidak ingin diremehkan orang. Kita sudah bertunangan. Haruskah aku mengunjungi keluarga Qian? Sekarang aku tidak ingin kau berhubungan dengan mereka.
Luo Luo, kita bisa bersama lagi. Ketua. Pelan-pelan, jangan panik. Kemarin, Qian Mu Chen bertunangan dengan seorang wanita bernama Bai Luo. Apa latar belakang wanita ini? Dia penyanyi di Paramount. Katanya dia pandai merayu, sering menggoda orang kaya. Kakak Beluo, Ya, aku. ada surat untukmu. Ini bukan Nyonya Qian? Biasanya Shokshuchi. Diam-diam suka menggoda pria. Entah apa yang dilihat Qian Shao padamu. Kalau kau tidak tahu mengapa dia tertarik padaku, Apa katamu? karena sebagai wanita, kau sama sekali tidak menarik. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Aku masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Jangan cari masalah. Katanya Anda mencari saya. Nona Bai. Katanya Nona Bai sangat cantik dan anggun. Ternyata benar adanya. Pasti kau sudah tahu. Saya adalah paman dari Qian Mu Chen. Kita akan menjadi keluarga nantinya. Paman, ada apa yang ingin Anda bicarakan? Nona Bai begitu cantik dan berbakat. Ikut dengan Qian Mu Chen. Sayang sekali. Mengapa Paman berkata begitu? Qian Mu Chen, di permukaan terlihat mewah. Tapi sebenarnya, dia hanya anak haram keluarga Qian. Dia tidak akan bisa mewarisi harta keluarga Qian. Kalau Nona Bai ikut dengannya, nanti akan menderita. Saya sudah bertemu banyak penyanyi. Mereka hanya ingin mencari orang kaya. Nona Bai, kalau kau mau membantu saya bisa memberimu uang yang banyak, sehingga kau bisa hidup nyaman di Lincheng, tanpa kekurangan apapun. Di dunia ini, uang di dalam saku adalah yang paling nyata. Paman, katakanlah, apa yang harus saya lakukan?
Dulu, pembunuh yang dikirim keluarga Qian bernama Chai Shen. Dia menghilang beberapa tahun, tapi baru-baru ini muncul lagi. Dia sedang berbisnis dengan Qian Bufen. Kau bisa memanfaatkan Qian Mu Chen untuk mendekatinya. Sederhana saja, letakkan barang ini di kantor Qian Mu Chen. Saya akan menyuruh polisi menggerebek Bai Lemen. Dia pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Nona Pai. Ini uang muka untukmu, pikirkan masa depanmu. Bagaimana? Memutus rezeki orang, sama seperti membunuh orang tua. Lalu apa hubunganmu dengan bisnis candu orang lain? Dengar baik-baik, keluarga Qian yang ingin membunuhmu. Kalau mau marah, marahlah pada keluarga Qian. Apa yang kamu lakukan? Tuan Qian, lihat. Dia ingin membahayakanmu. Kalau bukan karena Sasa memberitahuku, mungkin kalian sudah berhasil. Kalau kamu sudah yakin, buat apa bertanya lagi padaku? Kenapa kamu membantu Qian Bufen? Lagi pula apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Mau pukul atau bunuh. Terserah kamu. Jika ku bilang aku dipaksa, kamu percaya? Kamu lebih percaya Sasha. Kamu masih berpura-pura. Luka ini dari mana? Ini ulah pamanmu. Kalau tidak membantunya memfitnahmu, aku tidak bisa hidup. Tuan Shen,
Jangan percaya omong kosongnya. Keluar. Tapi, Pergi. Kamu seharusnya langsung memberitahuku. Sebagai tunanganmu. Ada banyak sekali iri hati dan rencana jahat. Ini takdirku. Aku terima. Luo. Aku pasti akan membuat Qian Bufen membayarnya. Kakak sudah menerima. Kalau kamu tidak tahu kenapa dia tertarik padaku. Kalian ini orang siapa? Nona Bai, Ketua Qian meminta Anda untuk berbicara. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Sekarang bukan terserah kamu lagi. Kakak, cepat pergi. Ada apa? Qian Bufen mengirim orang untuk balas dendam. King An yang menyelamatkanku. Bawa dia untuk diobati. Ya, Pergilah. ikut aku. Kamu baik-baik saja? Dia mungkin sudah tahu. Aku tidak melakukan seperti yang dia katakan. Pindah ke tempatku saja. Tempatku lebih aman. Bagaimana dengan Qian Bufen? Aku belum bisa berkonfrontasi langsung dengannya untuk sementara. Nyonya, biar aku saja. Tuan Qian, Sudah lebih baik? Tuan Qian, aku ingin bekerja di sini. Kenapa? Karena aku ingin mencari uang. Dan juga, aku bisa lebih dekat dengan kakak. Tuan, silakan masuk. Halo, selamat datang. Minum bubur dulu. Ini semua kamu yang buat?
Bagaimana? Kok kamu bisa bikin ini? Dulu sendirian di luar? Harus belajar masak biar bisa makan. Kamu sudah banyak menderita ya? Bisa ceritakan padaku? Aku ambilkan air dulu. Sebentar lagi aku mau keluar. Malam ini temani aku ke suatu tempat ya. Ini detail barang Qian Bufen. Ada kabar tentang Chai Shen? Tidak ada. Tapi Qian Bufen setiap bulan memesan sejumlah barang. Tapi di catatan gudang kamar dagang tidak ada. Aku menduga barang itu adalah opium. Kalau kita bisa lacak sumber barang ini, paling tidak bisa temukan gudang Chai Shen. Apa ini? Serahkan ini ke Qian Bufen. Kamu mau jadikan dirimu sebagai umpan? Aku tidak setuju dengan rencana ini. Kenapa? Terlalu berbahaya. Dengan begini kita bisa memancing Qian Emyuchen. Kita tidak perlu mengambil risiko untuk Qian Bufen. Hanya dengan membuat Qian Bufen mengirim orang untuk membunuhku, Qian Emyuchen baru akan bertindak terhadapnya. Ayahmu pernah berjasa padaku. Aku tidak bisa melihatmu mempertaruhkan nyawa. Masih ada cara lain. Kamu masih punya aku. Aku tidak bisa kembali lagi. Kalau kamu tidak setuju, kerja sama kita berakhir di sini. Tuan muda, ini adalah wakil ketua kamar dagang Qian. Sudah menunggu lama. Pergilah. Baik. Duduklah. Qian Shao, tolong bantu aku. Ada apa? Langsung saja. Qian Bufen. Bajingan ini. Bukannya sudah kusuruh tekan harga supplier? Harga segini bisa untung? Ya. Ayah,
Kenapa tidak nurut? Sudah kubilang jangan ikut-ikut ini. Itu, anak muda punya pemikiran sendiri. Kamu ambilkan sejelas air. Cepat pergi. Nona kecil, lelah ya? Ayo istirahat sebentar. Duduklah, santai saja. Seharian lari-lari, lihat ini keringat bercucuran. Paman Lapya. Kamu mau aku bantu bagaimana? Cetukin Chen Bufan. Ini bukti dia korupsi beberapa tahun terakhir. Ini saja belum cukup. Chen Bufan. Belakangan dekat dengan orang asing. Dia pegang barang-barang orang asing. Asal barang ini dipindahkan, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban orang asing. Ketua datang. Bos Luo, lama tidak bertemu. Ada keperluan apa? Aku datang untuk kerjasama. Ini hadiah pertemuan. Ini rencana yang dicuri orangku dari Paramount. Rencana pengambil alihan kamar dagang Qian. Bos Luo mau kerja sama bagaimana? Silakan langsung saja. Kita bekerja sama. Akuisisi Qian Muchen. Tapi syaratnya, bantu aku bunuh seseorang. Pai Luo. Kenapa tiba-tiba mau ke sini? Di sini sangat sepi. Ingat tidak? Ini tempat kita sering kencan dulu. Maaf, Luo. Aku terlambat. Wajahmu kenapa? Aku ketemu orang yang mengganggumu beberapa hari lalu. Aku pukul dia. Sakit? Kamu jangan lakukan hal impulsif seperti ini lagi, ya. Aku tidak mau melihatmu terluka. Apa kamu dipukul lagi? Aku menang baru jadi begini. Aku bawa makanan untukmu. Bagaimana kalau aku belikan lagi satu bungkus? Aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Untungnya, kamu masih di sampingku. Tapi aku sudah berbeda. Tidak ada yang bisa mengubahmu. Kamu masih Bai Luo yang dulu. Kali ini, aku pasti akan melindungimu.
Kamu tidak terluka, kan? Cepat pulang. Tuan muda, pembunuhnya orang Qian Bufen. Ada apa? Tidak menyangka. Qian Bufen benar-benar ingin membunuh kita. Ini semua karena aku. Bukan salahmu. Tadi kenapa kamu melindungiku? Karena aku tunanganmu. Jangan lakukan ini lagi. Dulu tidak bisa melindungimu. Aku tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Luo-luo. Aku bawa kamu pergi. Mulai hari ini. Bai Luo masih tunanganku, Qian Mu Chen. Masih sakit? Hanya luka ringan. Tapi, kamu harus bertanggung jawab. Sudah tahu. Pagi, Tuan Qian. Kakak, kamu datang. Hari ini kelihatan gagah. Kerja yang baik, kalau butuh apa-apa, cari aku. Tuan Qian. Ini lokasi gudang Qian Bufen. Aku sudah memindahkan penjaga. Waktu penyerahan barang ke orang asing adalah besok. Asalkan malam ini, barang-barang ini dipindahkan, Qian Bufen akan hancur. Kalau begitu aku pulang dulu. Malam ini aku harus pergi ke sana. Aku temani kamu. Itu terlalu berbahaya. Jangan pergi. Aku khawatir denganmu. Kakak, aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Aku hanya ingin menjengukmu. Maaf. Tidak apa-apa. Kamu adalah adikku. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tuan Qian, bagaimana kalau aku yang pergi? Wajahku masih asing, lebih mudah mengangkut barang. Kesini.
Barang apa ini dari Qian Bufen? Kenapa berat sekali? Tidak tahu. Tugas kita hanya mencuri barang ini dan menyembunyikannya di sini. King An, kamu jaga di sini malam ini. Kebakaran. Cepat tolong. Ada apa? Barang-barang itu terbakar. Apa? Antar Luolo pulang, beritahu dia. Malam ini aku tidak pulang. Baik. Harus segera ditangani. Ada apa? Gudong Qianmuchen terbakar. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku terus memantau pergerakan Qian Bufen. Menyelidiki transaksinya dengan Cai Shen. Aku menemukan, menyusup ke gudang Qian Bufen. Mencuri beberapa barang, aku belum sempat memastikan barang apa itu. Lalu diserang. Aku hanya melihat orang yang menyerangku mengenakan seragam kantor polisi. Saat aku terbangun, gudang sudah terbakar. Kenapa Qian Muchen mencuri barang-barang itu? Beberapa hari yang lalu, Qian Muchen bekerja sama dengan wakil ketua kamar dagang, memindahkan barang Qian Bufen ke gudang untuk menjatuhkan Qian Bufen. Kalian tertipu. Ini pasti rencana Qian Bufen. Bakar. Pasti juga perintah Qian Bufen. Untung hanya luka ringan. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Terima kasih. Terima kasih apa? Kamu tidak boleh mati. Kamu sangat penting bagiku. Qian Bufen punya hubungan erat dengan kantor polisi. Qian Muchen belum tentu bisa menghadapi. Pai Luo.
Kamu harus hati-hati. Jika ada bahaya, kamu datang cari aku. Aku pergi dulu. Ekstra. Sa. Qian Muchen mencuri barang dari kamar dagang. Gudang penyimpanan terbakar tanpa alasan. Ambil satu. Terima kasih. Ekstra. Sa. Qian Muchen mencuri barang dari kamar dagang. Gudang penyimpanan terbakar tanpa alasan, barang curian hangus. Sa. Baca koran. Baca koran. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Qian Muchen. Tang Zong. Inspektur Tang. Apa maksudmu? Kudengar gedangmu bermasalah. Gudang terbakar itu melanggar hukum? Kamu terlalu ikut campur. Masih pura-pura tidak tahu. Di dalam sana ada barang orang asing, kan? Dan itu dicuri dari kamar dagang Qian. Curry. Kenapa aku bocorkan rahasiamu? Pasang borgol. Qian Muchen. Tang Zong. Inspektur Tang. Apa maksudmu? Kudengar gedangmu bermasalah. Gudang terbakar itu melanggar hukum? Kamu terlalu ikut campur. Masih pura-pura tidak tahu. Di dalam sana ada barang orang asing, kan? Dan itu dicuri dari kamar dagang Qian. Curry. Aku tidak sengaja membongkar rahasiamu. Kau kan seorang inspektur. Jangan asal bicara, ada buktinya? Sudah kuduga kau akan bertanya begitu. Tidak ada bukti. Boleh aku menemuimu? Ini anak buahmu, kan? Sekarang tidak bisa mengelak lagi. Baik. Bahkan jika aku, Qian Muchen, yang mencurinya. Hanya beberapa peti sutra, bukan? Sebut harganya. Aku, Qian Muchen, sanggup membayarnya. Pinter. 5 juta. $. Bahkan jika itu beberapa peti emas. Tidak akan seharga itu, kan? Apakah itu penting? Asal kau bisa membayar ganti rugi, aku akan melepasmu sekarang. Babaji. Inspektur Tang. Aku memang tidak bisa membayar ganti rugi. Tapi, aku bisa mengembalikan barangnya utuh ke tanganmu. Mengulur waktu, ya? Inspektur Tang tidak keberatan setengah hari ini, kan? Lagi pula kau tidak bisa membuktikan. Barang-barang ini sudah dibakar. Baik. Aku ingin lihat apa trikmu.
Tapi syaratnya adalah kau tidak boleh pergi setengah langkah pun dari sini. Pasung dia, buat apa? Ini pasti Nona Bai. Hargai baik-baik. Ini pertemuan terakhirmu dengan tunanganmu. Tapi jika Nona Bai ingin pergi, silakan. Janji? Janji. Memang benar penyanyi kabaret. Tahu saat bahaya datang. Lari masing-masing. Orang dari kantor polisi pergi ke Paramount untuk menjatuhkan hukuman pada Qian M. Yuchen. Jadi, Aku ingin meminta tolong padamu. Bantu dia. apa kau benar-benar jatuh cinta pada Qian M. Yuchen? Aku tidak tahu. Kamu harus ingat transaksi kita. Kamu bantu aku mencaplok keluarga Qian. Aku tahu. Qian M. Yuchen adalah lawan terbesar geng dermagaku. Menurutmu aku akan membantunya? Aku pergi dulu. Tapi aku akan membantumu. Ini baru saja didapat pagi tadi. Di dalamnya adalah bukti Qian Bufen. Menyuap Tang Zhong. Awalnya khawatir kamu akan terlibat. Qiziapkin untukmu. Kenapa? Sebelumnya aku selalu menyembunyikan perasaanku. Sekarang aku berubah pikiran. Aku sangat menyukaimu. Bahkan jika kamu tidak punya siapa-siapa, aku akan tetap membantumu. Kamu tidak perlu menjawab, tahu saja sudah cukup. Terima kasih. Cepat pulang. Tidak boleh pergi. Kamu mau apa? Polisi sedang bertugas. Minggir. Aku bilang minggir, tidak dengar ya? Inspektur Tang. Tenang dulu. Barangnya sudah diambil kembali? Ada di luar. Jaga dia baik-baik. Sudah diperiksa, memang barang yang hilang itu. Mau aku ya?
Aku beritahu, aku punya 100 cara membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Ada apa di luar? Sudah lama aku tahu ini jebakan Qian Bufen untukku. Jadi peti yang masuk gudang adalah palsu buatanku. Buka untukku. Buka untuk dia. Inspektur Tang, maaf buat waktumu yang terbuang. Belum selesai. Qian Muchen, meskipun kamu mengembalikan barangnya, tindakanmu mencuri dari kamar dagang Qian adalah fakta. Aku tetap bisa menuntutmu. Qian Bufen, kamu pikir hanya kamu yang punya bukti? Ini adalah bukti transaksi keuangan antara Qian Bufen dan Tang Zong. Baru-baru ini ada banyak uang tunai dari rekeningmu masuk ke rekening Tang Zong. Cukup untuk membuktikan kamu menyuap Tang Zong untuk memfitnah. Camel. Ini palsu. Apa buktimu bahwa ini asli? Aku bisa membuktikannya. Ayah, dasar brengsek. Ini surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Inspektur Kantor Polisi. Inspektur Tang menerima suap dan membakar gudang MU Chen. Segera ditangkap. Ini surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Inspektur Kantor Polisi. Inspektur Tang menerima suap dan membakar gudang MU Chen. Segera ditangkap. Dasar tua bangka. Aku bunuh kau. Tuan Qian, biar kami yang urus. Salahkan saja keluarga Qian. Ayah, tenang dulu. Ini ulahmu. Bukan. Ini semua gara-gara si anak haram ini. Mencuri barang perkumpulan dagang kita. Jelas-jelas kau yang selalu memfitnah MU Chen.
Dasar jalang, kau yang selalu jadi biang kerok. Shenmue-chan, berani-beraninya kau pukul aku. Ayah, ayo tangkap si anak haram ini, masukkan dia ke penjara. Damn. Begini saja, mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai ketua perkumpulan dagang Qian. Myu-chen yang akan menggantikanmu. Ayah, aku kan anak kandungmu. Mau kusuruhi kemana? Kalau begitu, tanyakan saja pada ketua baru, Myu-chen. Jika dia mau menahanmu, kau bisa tetap di perkumpulan. Mu-chen, lihatlah. Kita kan sama-sama mengalir darah keluarga Qian. Kon. Minta maaf dulu padanya. Nona Bai. Maaf. Aku yang salah. Kakek. Paman terus mengganggu tunanganku. Jika dia masih tinggal di Linceng, aku tidak akan mengambil alih asosiasi dagang. Ayah, jangan dengarkan mereka. Ayah, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan lagi. Damn. Kalau begitu, kamu pergi saja ke asosiasi dagang provinsi lain. Pergi. Fu Fan. Sekarang juga kamu berkemas. Pergi. Baik. Myu-chen, dia kan anakku. Karena Anda memintaku mengambil alih asosiasi dagang. Pasti ada alasan tertentu, tidak mempercayai paman lagi. Anda hanya memintaku menyampaikan pesan ini. Oh ya, tadi tidak sempat bertanya. Siapa dia? Kakek. Aku Luo. Luo. Kamu benar-benar Luo? Selama ini kamu di mana, Nah? Setelah ayahku meninggal, aku pergi ke provinsi lain. Baru-baru ini kembali. Syukurlah kamu kembali. Barusan Myu-chen bilang kamu adalah Tenangannya. Kalian berdua bertenangan? Aku ingin menikahi Luo. Baik. Ini juga baik. Anggap saja. Aku memberikan jawaban untuk ayahmu. Jaga baik-baik Luo.
Tuan Qian meminta Anda pulang sebentar. Hanya bertemu Anda sendiri. Luo, kamu pergi ke Bailumen dulu. Aku menunggumu. Mu Chen, selama ini aku memperhatikan kinerjamu. Kamu telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga Qian. Dalam berbisnis, kau jauh lebih hebat daripada anakku yang tidak berguna. Benar-benar luar biasa. Jadi saya berpikir, mungkinkah kau bisa menjadi penerus saya? Kakek terlalu memuji. Saya tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Qian. Karena sudah menyerahkan serikat dagang kepada Anda. Saya pasti akan melatihmu dengan baik, tapi jika kamu ingin menjadi penerus keluarga Qian, jangan berurusan dengan penyanyi klub malam. Jika kamu menikahi seorang penyanyi klub malam, bagaimana pedagang kota Lin memandang keluarga Qian? Luo bukan. Dia tidak cocok untukmu. Batalkan pertenangan. Ngomong-ngomong. Sebelumnya, wakil ketua yang menjebakmu sedang bersiap meninggalkan kota Lin. Kamu tahu bagaimana saya bisa mencapai posisi sekarang selangkah demi selangkah? Karena saya tidak pernah memaafkan.